Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ramad yang masih isi koma dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kita masih membahas tentang dimensi 3. Ini merupakan video part ketiga. Itu masih pembahasan tentang jarak dari titik ke garis. Tapi di sini kita masuknya ke bangun ruang yang berbeda, yaitu tanya bangun piramid ya, 5 segi 4, alasnya berbentuk persegi. Nah, ini contoh ketiga. Kalau yang sebelumnya kita masih berkutik ke kubus. Nah, kemarin masih ingat, mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Kalaupun lupa ya silakan menonton ulang video sebelumnya. Oke, kita lihat ke contoh yang ketiga. Nah, tapi juga bisa saya coba demonstrasikan sedikit kalau untuk beberapa part yang misalkan ada yang suka jadi pertanyaan di sini. Misalkan dalam hal ini, nah ini contoh, saya coba hapus dulu untuk yang ini. Oke. Nah, ini ada jarak dari titik ke garis juga, tapi masih seputar kubus ya. Nah, ini kita coba hilangkan dulu. Nah, ini misalkan yang ditanyakan dalam soal, dalam hal ini gurumu bertanya, tentukan jarak titik E, nah di titik E ke garis AP. Nah, AP tentu informasi adalah perpotongan antara diagonal EG dengan diagonal HF pada bidang EF GH pada bagian atasnya, gitu ya. Nah, bisa juga gurumu akan bertanya jarak dari titik C ke, nah ini juga bisa lah. Tapi umumnya jarak E ke AP saja, kita coba jarak E ke AP. Berarti kalau kita tarik garis, maka dia tegak lurusnya kira-kira saja ya di sini. Nah, ini tegak lurus misalkan. Nah, kalau kita ambil secara terpisah gambarnya. Nah, ini terpisah. Kemudian saya tarik garis, ini agak perbesar. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini adalah E, kemudian ini P, kemudian A, nah AP. Jadi yang dimaksud dalam soal itu adalah jarak seperti ini. Nah, ini kan sama dengan soal sebelumnya. Ya, kalau tadi jaraknya ke diagonal ruang, sekarang ke jarak ke pusat. Nah, jadi jarak titik ke jarak ke pusat sebenarnya. Intinya seperti itu kalimatnya. Nah, A ke E itu kita punya jarak adalah 5 cm. Kemudian E ke P itu adalah setengah jalan atau setengah jarak dari E ke G. Berarti karena E ke G itu 5 akar 2, nah 5 akar 2 cm, karena separohnya ya berarti 5 per 2. Nah, kemudian A ke P itu adalah jarak ke pusat. Nah, jarak ke pusat itu kan, jangan lupa jarak ke pusat rumusnya adalah R akar 6 dibagi 2, berarti 5 akar 2, 5 per 2 akar 6 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak E ke garis AP atau ke pusat, atau kita beri nama huruf Z juga boleh. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di part kedua, maka untuk mendapatkan Z, nah kita buat per saja. Maka panjangnya kita lihat, berarti yang ini 5, kita tuliskan 5 dikali dengan yang 5 akar 2, berarti 5 per 2, akar 2. Kemudian dikali dengan yang pada bagian bawahnya adalah 5 per 2 akar 6. Oke, gitu ya. Kemudian kita lihat perhitungannya, mana yang bisa dicoret. 5 per 2 sama, kita bisa coret. Nah, ini. Oke. Kemudian akar 2 dengan akar 6 juga kita bisa coret. Akar 2 kan tinggal akar 1 ya 1, nggak ngaruh ya. Akar 6 dibagi dengan akar 2 ya bagi akar 3.
Maka kita peroleh sisanya adalah Z sama dengan 5 per akar 3. Atau kita dapatkan cara perhitungannya 5 dibagi 3 ya 5 per 3. Akar 3-nya kita naikkan cm. Maka kita dapat jarak E ke titik AP adalah 5 per 3 akar 3 cm. Nah, itu salah satu contoh tambahan soal yang saya berikan. Kemudian kita kembali ke permasalahan yang sebenarnya, yaitu di limas. Nah, ini yaitu jarak diketahui limas TABCD, limas beraturan. Nah, berarti limas beraturan bawahnya, yang dimaksud beraturan itu yang bawahnya, berarti bawahnya berbentuk persegi. Kemudian panjang rusuknya, alasnya 12 dan panjang rusuk tegaknya. Nah, rusuk tegak itu yang menopang ya ini tiang-tiangnya. Nah, itu 12 akar 2. Maka jarak titik A ke TC, A ke TC, garis TC. Nah, jarak ke sini. Nah, ini sudah saya beri jarak, titiknya saya misalkan adalah yang warna biru. Nah, ini kita buat perpanjangannya. Nah, ini biar jadi terlihat segitiganya. Nah, kalau dilihat segitiganya, maka kira-kira ya gambarnya segitiganya ya seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Ini kira-kira saja ya. Nah, kita coba kita ulangi. Kira-kira gambarnya ini yang tegak lurus ya seperti ini. Oke, kurang bagus. Kita harusnya pakai penggaris. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini bawahnya saya buat merah seperti gambar. Terus kemudian biru biar sesuai yang ininya. Titik-titiknya tegak lurus. Nah, ini kita anggap tegak lurus. Nah, ini sudah sesuai dengan kriteria. Mana T, kemudian A, kemudian C. Nah, ini kita juga bisa dapatkan jarak T ke A 12 akar 2, berarti 12 akar 2 cm. Kemudian T ke C juga sama ya, ini 12 akar 2 cm karena rusuk tegak. Sementara A ke C, nah kita tahu ini 12, sebelahnya 12. Nah, ini kan sama saja kayak diagonal sisi, karena sama ini bentuknya. Berarti A ke C adalah diagonal sisi juga, maka bisa disebut panjangnya adalah 12 akar 2. 12 akar 2 cm. Nah, gampang ya. Ternyata ini adalah segitiga sama sisi yang kita peroleh. Nah, kalau untuk segitiga sama sisi, cara mengerjakannya gampang. Nah, sudah pasti ketebak jawabannya, lebih mudah mengerjakannya. Berarti jarak sekiri dengan jarak kanan pasti sama. Dan ini tingginya, dan ini dianggap tingginya. Gitu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita ambil salah satu saja bagiannya, nggak masalah. Kalau ini kita sebut jaraknya adalah, misalkan ini adalah X. Nah, ini X. Maka segitiganya saya ambil satu buah. Nah, ini siku-sikunya. Kemudian saya ambil ini siku-siku tetap di sini di X. Ini adalah A. Ini adalah C. Yang ditanya adalah yang T ini. Ini yang ditanya, T. Ini adalah 12 akar 2 cm. Karena kiri dengan kanan sama, sementara panjangnya 12 akar 2, ya berarti sisinya adalah 6 akar 2 cm. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka untuk mendapatkan, kalau dengan teorema Pythagoras, karena sisi miringnya adalah yang AC, maka harusnya kan secara rumus AC kuadrat sama dengan AX kuadrat ditambah dengan CX kuadrat. Nah, ini secara rumus. Berarti kan kalau mau mencari AC ya seperti ini. Nanti kita tinggal masukkan saja, substitusi saja nilainya. AC siapa? Saya punya 12 akar 2. Berarti 12 akar 2 kuadrat. Nah, ini manualnya seperti ini ya. Nanti saya coba cara mudahnya. AX-nya ditanyakan, maka AX kuadrat. Ditambah dengan CX-nya, maka 6 akar 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti 12 akar 2 dikuadratkan, berarti 144 dikali 2. Berarti ini ya. Artinya kan 12 kuadrat
dikali dengan 2. Karena akar 2 kan akar 4. Akar 2 dikali akar 2 atau akar 2 dikuadratkan akar 4, akar 4 2. Sama dengan AX kuadrat ditambah 6 pangkat 2, 36. Akar 2 jadi akar 4 di akar 2. Nah, seperti ini. Nah, ini 12 kuadrat kan ini adalah 144 ya. Saya tulis langsung lah. Berarti ini saya tulis langsung 144. Nah, biasanya kan siswa nulisnya seperti ini. Nah, ini. Kemudian didapat 144 kali 2 berarti kan 288. Oke, dikurang karena ini nanti pindah ruas, ini kan plus. Pindah ruas berarti minus jadi kurang 72. Ini namanya adalah AX pangkat 2. Masih pangkat 2 ya. 8 dikurang 2, 6. 8 dikurang 7, 1. Berarti ini 216. Ini adalah AX kuadrat. Sementara kalau yang ditanyanya adalah AX, ya berarti di akar. Nah, akar dari 216. Nah, 216 itu berapa kalau di akar? Nah, ini kan perkaliannya berapa dengan berapa gitu ya. Berarti adik-adik tentu masih ingat. Berarti kan AX sama dengan akar dari 216. Sehingga AX didapat berapa kali berapa ini? Nah, ini misalkan, saya tidak tahu, misalkan gitu. Ya, kita coba hitung aja. 216 kalau kita bagi 4 kan bisa bagi 4 ya. Bagi 4 didapat 54 ya. Nah, 4 kali 54 berarti akar 4 kali akar 54. Nah, padahal kita masih bisa dapat lagi. Akar 4 itu 2, akar 54 itu kan 9 dikali 6. Nah, berarti akar 9 dikali dengan akar 6. Nah, ini masih bisa lagi padahal. Berarti kita dapatkan berapa ini? Oke, kita lihat di sini. AX didapatkan adalah 2 kali akar 9 itu 3, akar 6 tetap. Maka didapat 6 akar 6 cm. Itu jarak dari A ke X. Berarti yang dimaksud dalam soal adalah 6 akar 6 cm. Itu maksud soalnya. Jadi bisa diselesaikan dengan teorema Pythagoras seperti ini. Ya, bisa juga kayak gitu. Metode yang lainnya, misalkan ngitungnya kalau ini kan agak panjang. Nah, misalkan bagaimana kalau cara perhitungan lainnya? Nah, ini kita coba praktekkan. Kalau sebelumnya kita punyanya segitiga, saya gambar ulang. Ini segitiga. Siku-sikunya di sini. Ini siku-siku. Ini X. Sini A. Nah, ini terus ini C. Ini saya punya 12 akar 2 cm. 6 akar 2 cm. Nah, perhitungannya bagaimana simpelnya? Sebenarnya ini kan hanya memudahkan cara menghitung saja simpel. Tapi adik-adik juga harus minimal sudah hafal perkalian ya. Nah, ini 6 akar 2. Ini kan artinya ya ini paling kecil lah daripada gini. Kalau ini berarti kan 6 akar 2 dikali 2. Karena 6 kali 2 kan 12. Berarti 12. Berarti pengalinya tetap 6 akar 2. Kalau ini 6 akar 2 pengalinya, maka di sini pun juga sama. Pasti ini 6 akar 2 sebagai pengalinya. Sebagai pengalinya loh saya bilang. Nah, ini kan berarti kan dikali 1. 6 akar 2 dikali 1. Yang ditanyakan kan dalam hal ini adalah panjang AX. Berarti yang kita fokuskan adalah yang bukan pengalinya. Padahal tadi kalau secara hitungan AX itu adalah dikurang ya. Nah, berarti kan pengurangan. Berarti kita mengurangannya dengan cara yang 2 pangkat 2 itu kan 4. 1 pangkat 1 ya 1. Berarti 4 kurang 1. 3. 3 itu di akar. Berarti akar 3. Maka sisanya adalah 6 tinggal dikali akar 2 dikali akar 3. Akar 6. Nah, ini simpelnya. Nanti bisa seperti itu perhitungannya. Misalkan Pak, saya masih kurang paham kalimatnya kayak gitu. Misalkan lagi contoh, kalau misalkan saya punya
seperti ini. Nah, ini. Saya punya contoh misalkan di sini 24. Nah, kemudian di sini berapa nih? 24, kemudian 36. Di sini bukan 36. 4 kali 6 ke yang di sini 18 lah. Nah, yang ditanya yang sisi miring justru. Sisi miring itu berapa? Kan biasanya nanti adik-adik kan langsung 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat berapa, nanti hasilnya baru diakar. Logika hitungannya kan berarti kan nanti akar dari 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat nanti diakar. Nanti kan biasanya adik-adik ngitung seperti itu. Nanti kan kepanjangan. Kalau kita lihat apa sih kesamaan dari 24 dengan 18? Nah, oh ternyata ini perkalian 6. Ini 6 dikali 4. Yang ini 6 dikali dengan 3. Nah, jadi sederhananya pengalinya adalah 6. Jadi 6 itu adalah sebagai pengali. Nah, pengalinya ini kita tuliskan 6. Berarti nanti 6 kali siapa? Nah, karena sisi miringnya itu daripada 24 kuadrat itu agak panjang, maka kita pakainya yang sederhananya. Nah, ini berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini yang bukan sebagai faktor pengalinya kan 3 dan 4. Nah, kalau adik-adik hafal Pitagoras, triple Pitagorasnya, maka 3, 4 ya berarti nanti hasilnya 5. Maka jawabannya 5. Berarti di sini jawabannya 5. Berarti 6 dikali 5. Berapa? 30. Maka nanti ini hitungannya hasilnya sama dengan 30. Gitu. Jadi, triple Pitagoras itu apa aja sih Pak Nang? Nah, triple Pitagoras itu umumnya adalah 3, kemudian 4, kemudian 5. Jadi 3 angka yang tepat menempati masing-masing dari segitiga siku-siku. Kemudian 5, kemudian 12, kemudian 13 ini yang sering muncul. 7, kemudian 24, kemudian 25. Kalau 8 yaitu 15 sama 17. Nah, itu kalau mau ada tambahan lagi ya 9. 9 itu ya berarti 40. Kemudian 41. Ya, ini hafalannya umumnya ini. Atau yang bisa jadi apa namanya sudutnya dari sudut istimewa biasanya. Ya itu biasanya kalau depannya 1 kemudian akar 3 berarti 2. Nah, ini kayak ini. Kayak contoh ini. Ini kan 1 sisi miringnya. Ini yang paling ini miringnya. Yang nomor 3 itu mulai sisi miring. 1, 2 berarti yang belum ada akar 3. Nah, ini kan ada. Ini kan ini sama. Nah, sama ini. Persis kan? Itu akar 3, 2. Kalau 1 ketemu 1 ya berarti di sini akar 2. Nah, ini yang suka jadi pengisi dari sudut-sudut istimewa. Nah, misalkan sin 60, sin 30 awalnya dari sini juga bisa. Nah, ini contoh-contohnya. Salah satu contohnya ini yang bisa. Nanti adik-adik sendiri juga bisa kembangkan. Kalau misalkan di sini pun mencari AP juga sama ya, AC kuadrat. Loh, tadi Pandang kok ngerjainnya nggak dikurang. Nah, ini sama saja sebenarnya. Jadi nggak harus dikurang pun sama. Misalkan tadi ini kan bisa saja saya menyebutkan kalau tadi di modul saya di sini saya menggunakan P, tapi saya tadi menjelaskan menggunakan X sama saja ya. Kalau misalkan dijadiin P ya. Berarti kayak misalkan contohnya kayak logika berpikirnya kayak misalkan 4 sama dengan P ditambah dengan 3. Nah, kalau mau mencari 3 bagaimana? Ya logisnya ya 4 dikurang 3. Kan dapatnya seperti itu. Nah, ini juga sama. Berarti mau mencari AX-nya bagaimana? Ya ini. Dikurang. Nah, ini. Seperti ini caranya. Maka di sini ya tinggal kalau untuk yang di sini jawabannya bagaimana kalau untuk yang di sini. Oke, sebentar ini tidak respon. Oke, yang di sini. Nah, maka jawabannya ya sama saja. Maka AC pangkat 2. AC kan tadi nilainya adalah 12 akar 2. Dikuadratkan, dikurang P ke C. Nah, P ke C di sini kan setengah jalan. Setengah jalan dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2 kuadrat. Diakar. Nanti sama saja hasilnya. Hasilnya tadi adalah 6 akar 6. Jadi
Kalau untuk soal-soal seperti ini ya tidak ada cara-cara cepatnya, tapi minimal adik-adik sudah paham trik-triknya. Kalau misalkan A ke C, kalau misalkan 12 ini kan berarti kan seperti diagonal sisi, karena sama. Gitu. Nah, berikutnya adalah contoh keempat. Nah, contoh keempat adalah jarak titik. Nah, ini kita dikasih tahu ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 dan titik P pada pertengahan FG. Nah, berarti P pada pertengahan FG. Nah, pertengahan nih berarti tengah-tengah. Berarti F ke P3, G ke P3 karena B ke C atau F ke G itu jaraknya 6 cm. Jarak titik A ke garis DP, yang ditanya A ke garis DP. Nah, ini bagaimana kalau kasus seperti ini? Ya, berarti yang paling gampang ya kita gambar dulu ADFG, itu namanya dia kan ada bidang diagonal. Nah, ini dia kan ada diagonal bidang. Nah, ini bidang diagonalnya kita gambarkan, yaitu persegi panjang ini AD, kita gambarkan A ke D. Terus FG kita gambarkan FG. Nanti tinggal tarik A ke F karena sudah ada penghubungnya. Terus ini kita hubungkan. Maka ini namanya kan tadi saya sebutkan AD, kemudian ini adalah FG. Nah, Dedek kan juga harus sudah paham ya menggambarnya, bisa lah gambar ini. Yang ditanyakan tadi D ke tengah-tengah, D ke FG. Tengah-tengah kan yang ini. Ini katanya namanya P. Di tengah-tengah tarik garis dia. Nah, ini tengah-tengah. Nah, ini D ke P. Yang ditanya adalah jarak A ke DP. Nah, jarak yang namanya jarak tengah-tengah itu, ini saya hubungkan dulu. Ini biar kita buat jadi segitiga. Ini A ke P saya hubungkan, A ke P. Nah, yang namanya jarak ke tengah, jarak terdekat ya, jarak terdekat itu ya jarak yang siku-siku, maka dia harus tegak lurus. Nah, ini harus tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dimaksud. Jadi A titik A ke garis DP ya, maksudnya seperti ini yang digambarkan. Nanti juga sudah saya gambarkan di modelnya nih. Nah, ini kita Q modelnya, A ke P modelnya seperti ini, sama ya, tidak jauh berbeda, sama seperti ini. Kita lihat. Nah, pembahasannya A kita anggap P tadi sudah, nih jaraknya 3 sudah. 3 dapat dari mana? Karena pertengahan ya, G ke P, tengah-tengah di 3 juga sama. Kemudian yang diminta adalah jarak ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini dia cara mencarinya. Oke. Yang pertama kali yang bisa kita lakukan cara termudahnya. Nah, jarak termudahnya adalah berapa sih jarak DP dulu? Kan biar kita tahu nih segitiganya. Ya kan? Bisa saja kan alas kali 3. Atau kita pakai perbandingan luas saja, aturan luas. Aturan luas kan berarti luas sama dengan luas. Nah, berarti kan alas kali tinggi. Segitiga kalau misalkan ini sebagai alasnya berarti 6, maka tingginya adalah P ke R. Padahal kita tahu P ke R. R itu dari P, R itu adalah tengah-tengahnya dari AD. Nah, P ke R. Nah, ini. Itu perbandingannya juga sama saja. Boleh pakai cara itu, boleh. P sama-sama tengah R. Ini R. Lo PR siapa, Pak? Nah, PR itu kan dari ujung sampai dengan ujung. Itu kan kalau kita geser. P geser ke F. Yang tadi R geser ke A. Berarti kan sama saja A ke F. Berarti PR, panjang PR itu sama saja panjang A ke F. Kok boleh digeser sih, Pak? Ya boleh, gesernya sama, yang penting arahnya sama. Geser setengah rusuk, ya ini juga harus setengah rusuk. Nah, geser setengah rusuk ke F karena tengah-tengah dia. P itu tadi tengah-tengah setengah rusuk.
Ya R juga dibuat setengah rusuk kan jaraknya, maka A ke F sama saja. Siapa dia? Oh, dia adalah diagonal sisi. Boleh. Berarti perbandingan adalah setengah kali alasnya adalah 6 kali PR. PR-nya adalah diagonal sisi. Diagonal sisi berarti kan 6 akar 2. Kemudian rumusnya menjadi setengah luasnya. Alasnya siapa? PD. P ke D. P ke D kita belum dapat jawaban. P ke D siapa? Nah, kita berarti cari satu-satu. P ke D siapa ya? Jarak P ke D. P ke D berarti kalau kita lihat ini, itu adalah lihat segitiga dari segitiga GPD, yaitu nah sisi miringnya adalah DP. Berarti kan harusnya kan DP kuadrat sama dengan DG kuadrat ditambah dengan GP kuadrat, kan rumusnya. Karena mintanya cuma DP maka di akar kuadratnya dihilangkan. Seperti ini maksudnya dalam soal. Nah, DG-nya itu adalah D ke G. D ke G adalah siapa? Oh, DG itu diagonal sisi. Maaf ya. Nah, DG itu adalah 6 akar 2. Itu diagonal sisi dikuadratkan. G ke P. G ke P itu adalah setengah rusuk. Rusuknya tadi kan 6, berarti 3. 3 kuadrat. Nah, ini dihitung. 6 dikuadratkan, ingat ya, ini 6 pangkat 2, 36. Akar 2 pangkat 2, akar 4. Akar 4 itu 2, berarti 36 kali 2. 36 kali 2 itu 72. Ditambah dengan 3 pangkat 2 itu 9. Ya. Berarti di sini kita punya 72 tambah 9, 81. Ya, 81. Nah, akar 81 kita dapat berapa? Akar 81 itu adalah 9. Maka kita dapatkan nilainya 9. Berarti D ke P itu adalah 9 cm. Nanti saya masukkan 9 cm. Tingginya adalah yang ditanyakan, jarak titik A ke DG, yaitu A ke Q, sama saja ya, atau kita tuliskan tinggi, boleh. Berarti ini kan bisa kita coretkan, setengahnya kita coret, berarti sisanya mencari tinggi sama dengan 6 kali 6 akar 2 dibagi 9. Berarti ini kita bisa coret, sederhanakan. Kalau 36 dibagi 4, bagi 9 kan 4 ya. Nah, berarti sisanya adalah 4 akar 2 cm. Itu adalah T atau yang ditanyakan dalam soal, yaitu jarak dari titik A ke D, P. Nah, ini seperti ini. Jadi sebenarnya nggak ada formula khusus ya. Berarti adik-adik harus paham tentang Pythagoras dan beberapa keterampilan lainnya mengenai perbandingan. Oke. Kalau dilihat pembahasan berikutnya, nah ini tadi kan saya langsung tulisan. Kalau di pembahasan berikutnya juga sama saja. Nah, ini kita sudah dapatkan luas segitiga ADP. Nah, ini ADP. Jadi ADP, jadi ditarik luas segitiga ADP. Ini yang tadi perbandingan luasnya. Setengah kali D ke P. Nah, itu kan berarti alasnya. DP kan tadi kan kita sudah dapatkan. DP berapa tadi nilainya? DP nilainya adalah 9 cm. Berarti setengah kali 9. Nah, A ke Q. Nah, A ke Q itu yang ini. Ini kalau tadi saya naruhnya di sebelah sini ya, sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Sama saja. Setengah kali D ke A. Nah, D ke A itu adalah 6. Berarti di sini saya tuliskan setengah kali 6 cm kali PKR. PKR itu adalah tadi diagonal sisi, yaitu 6 akar 2 cm. Jadi yang saya bilang PKR itu sama saja jarak A ke F. A ke F siapa? Diagonal sisi atau bidang. Oke. Nah, ini kan bisa dicoret. Karena mencari AQ, berarti kan hanya 6 dikali 6 akar 2 dibagi dengan 9. Sama persis ya caranya ya. Berarti dapatnya nanti 4 akar 2 cm. Nah, itu salah satu pengguna jarak titik ke garis.
Nah, kita akan sedikit masuk di part ketiga ini. Kita coba masuk ke jarak dari titik ke bidang. Jarak titik tadi kan seawalnya di part yang pertama titik ke titik, kemudian di part yang kedua dari titik ke garis, kemudian di part ketiga ini kita coba masuk jarak dari titik ke bidang. Nah, titik. Jadi garis tegak lurus bidang. Nah, garis tegak lurus bidang suatu bidang di garis dua buah berpotongan yang terdapat begini. Kemudian ini adalah jarak titik ke bidang. Sebentar, saya coba minum dulu. Nah, jarak titik ke bidang ini peragaannya berarti ya menunjukkan titik A ke bidang V. V itu yang alas ya. Menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Nah, ini contohnya, kita ambil contoh di sini. Maaf ya, Bapak lagi batuk. Contoh dalam soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10, jarak titik A ke bidang BDHF. Yang dimaksud dalam soal adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, jarak titik ke bidang berarti jaraknya tetap namanya jarak itu ya diambil jarak terdekat. Nah, jarak terdekat itu ya diambil jarak yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus juga sama. Ya, kita lihat aja dari bidang BDHF ini yang terdekat bagian sisi mana atau permukaan mana. Oh, ternyata pada bagian BD. Nah, artinya kita hubungkan garis, ya berarti titik A ke garis BD yang dimaksud dalam soal. Nah, BD ya, berarti BDHF itu bidang diwakilin BD. Nah, jadi sebuah bidang diwakili garis. Nah, karena yang terdekat dengan A itu adalah BD. Oke. Nah, misalkan kalau soalnya berbeda lagi, Pak. Misalkan saya tengah-tengahnya seperti ini. Nah, ini. Saya A ke E itu tengah-tengahnya kita kasih nama adalah X. Nah, kemudian tentukan jarak dari titik X ke bidang BDHF. Nah, jarak terdekatnya mana? Nah, jarak terdekatnya diambil yang tegak lurus juga. Nah, ini kita misalkan, ini kan bentuknya bukan miring ya, ini karena gambarnya miring. Nah, misalkan kita buat seperti ini juga sama. Nah, ini tengah-tengah, karena di tengah-tengah ya kita bikin tengah-tengah juga. Artinya jarak dari F ini ke sini sama. Nah, ini juga sama, ini tengah-tengah. Berarti yang dimaksud dalam soal adalah jarak dari titik yang ini, saya buat warna merah. Nah, ini ke sini. Nah, ini juga sama. Nah, karena tengah-tengah, boleh nggak melakukan pergeseran? Boleh. Karena ini setengah rusuk, jadi X saya geser ke A. Ini kan setengah rusuk. Jadi gesernya harus setengah rusuk dan arahnya sama. Gesernya saya geser ke bawah. Berarti X menjadi A. Kemudian ini kita namakan, ini adalah YZ lah. Y ini garis YZ. Berarti juga lakukan hal yang sama. Y digeser setengah rusuk ke D. Z digeser ke setengah rusuk ke B. Nah, titik pertemuannya misalkan namanya O. Nah, O digeser juga jadi P. Berarti sama saja intinya. Jarak A ke P. Nah, itu demikian. Jadi sama saja ya. Nah, jadi pergeserannya demikian. Nah, jaraknya berapa? Kalau ini kita teruskan A ke P, diteruskan lagi, maka dia akan sampai ke C. Berarti sama saja A ke C. Jadi A ke P itu adalah setengah jarak dari A ke C. Nah, siapa A ke C? Oh, A ke C itu ternyata diagonal sisi atau diagonal bidang. Maka rumusnya menjadi setengah diagonal bidang kan 10 akar 2. Maka jadinya
5 akar 2 cm. Jadi logisnya seperti itu. Cari yang tegak lurus. Intinya cari jarak yang terdekat. Oke. Di pembahasan pun juga sama. Nah, ini juga sama, nanti adik-adik tinggal mengisinya. Kemudian kalau kita ambil jarak berikutnya, titik ke bidangnya yang mana nih? Nah, misalkan sebuah 5 segi 4 beraturan. Nah, 5 segi 4 beraturan itu ya berarti yang dimaksud adalah alasnya yang beraturan. 6, 6, 6, 6. Nah, jadi berbentuk persegi bawahnya. Biasanya kalau kita sebutnya adalah piramid. Ya, TABCD. Nah, panjangnya ada dikasih. Yang ditanya jarak titik T ke bidang ABCD. Berarti T ke bawah. Berarti intinya sama saja kita mencari apa? Kita mencari tinggi dari sebuah limas. Nah, kita bisa pakai cara seperti ini. Nah, ini lebih gampang. Bisa saja kita mencarinya dan sebagainya, bisa. Kita cari yang termudah saja. Nah, ini kalau sudah digambarkan seperti ini. Nanti kita tarik garis, kemudian akan tampak seperti ini. Nah, ini siku-sikunya. Ya. Kalau itu kita gambarkan, coba kita gambarkan secara mendetailnya. Jadi kita ambil segitiganya, ya segitiga yang kita maksud yang tadi saya sudah menggambarkannya. Oke, ini adalah T, kemudian ini adalah A, kemudian adalah C. Nah, ini kan kalau kita tarik garis, seret, nah ini tegak lurus. Nah, ini segitiga sama kaki pastinya, karena T ke A dan T ke C adalah sisi tegaknya, dan sisi tegak dari limas beraturan tuh ya pasti sama jarak. Jaraknya berapa? 12 ya, ini 12, saya tulis 12 cm, 12 cm. Bagaimana jarak A ke C? A ke C kalau ini 6 sama saja seperti diagonal sisi. Berarti AC adalah diagonal. Tapi tidak selamanya AC diagonal sisi ya, Dede ya. Karena ini bentuknya persegi ya dianggap diagonal sisi. Tapi kalau bentuknya persegi panjang, ini 6, ini 8 ya nggak bisa jadi diagonal sisi. Maka adik-adik cara mencarinya ya menggunakan Pitagoras. AC di sini diagonal sisi yaitu 6 akar 2 cm. Berarti ini jarak dari A ke C adalah 6 akar 2 cm. Dan ini dinamain P. Nah, berarti AP itu adalah setengah AC. Padahal AC kita punya 6 akar 2. Berarti setengah dari 6 akar 2. Maka kita peroleh nilainya adalah coret 3 ya. Maka kita dapatkan 3 akar 2 cm. Ya sebelahnya 3 akar 2 cm juga. Maka dengan demikian kita bisa dapatkan, kita ambil salah satu segitiganya, saya mau ambil yang sebelah kanan, makanya ke arah sana ya, ke kanan. Bawahnya P, atasnya T, yang ini C. Nah ini kita punya nilainya, TP-nya itu yang ditanyakan, P ke C-nya itu 3 akar 2 cm, T ke C-nya adalah 12 cm. Nah, ya, mengganggu sekali batuk ya, makanya adik-adik jaga kondisi dari cuaca yang tidak menentu hari ini. Mencari TP-nya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan Pitagoras. Padahal kita menggunakan Pitagoras itu, sisi miringnya adalah TC ya, berarti kan TC pangkat 2 sama dengan PC pangkat 2 ditambah TP pangkat 2. Nah, karena yang ditanya adalah TP, maka yang lainnya kita usir, ibaratnya kan gitu. Berarti TP tetap ya, TP pangkat 2. Maka ini berubah menjadi TC pangkat 2 dikurang, karena PC pangkat 2-nya pindah. Karena yang diminta TP, ya, berarti nanti diakar. Berarti ini langsung akar. Berarti PC pangkat 2 dikurang PC pangkat 2. Ini ada deh ya. Berarti dilihat TC-nya itu adalah 12. Berarti 12 pangkat 2 dikurang 3 akar
2 dipangkatkan 2. Maka kita dapat nilainya 144 dikurang. Ini jangan lupa adik-adik nih. Ini kadang-kadang adik-adik suka lupa di sini. Ini adalah 9 kalau dipangkatkan. Kalau ini dipangkatkan akar 4. Nah, berarti ini 9. Yang ini akar 4 2 ya. 9 kali 2 jadi 18. Berarti dikurang 18. Maka kita dapatkan nilainya adalah 4 jadi 6 di 2. 126. 126 itu akar dari ini 126 itu kita hitungnya, misalkan adik-adik nggak paham nih nilainya berapa kali berapa ya, kita ini 26 nggak bisa bagi 4. Kalau bagi 6 akar 6 kali 21. Nah, ini kan nggak bisa kayak begini loh. Ini akar 6, ini akar 21. Nggak ada yang bisa diakar kalau kayak gitu. Nah, itu salah kalau kayak gitu. Nah, ini bisa. Kalau ini kita lihat ini perkaliannya adalah perkalian 9 ya. Nah, ini kan 9. Berarti ini 9 kepanjangan. Jadi kita jangan panjang-panjang, langsung saja. Akar 9 dikali dengan berapa ini? 12 bagi 9, 1, 3, 14 ya. 14, 90 tambah 36 ya, betul. Berarti akar 9 itu 3, akar 14 kan nggak ada ya, berarti akar 14 tetap. Maka jawabannya adalah 3 akar 14 cm. Yang dimaksud atau tingginya. Jadi seperti ini adik-adik. Ya. Kalau dilihat memang jelimet, tapi kalau misalkan adik-adik paham tentang Pythagoras tadi, ini adalah pelajaran mulai dari SD, kemudian di SMP, dan ini diulang lagi. Jadi sebenarnya ini pelajaran yang diulang, nah, cuman dikemas dengan soal yang bobotnya lebih hot, nah, gitu. Itu adalah jarak dari titik ke bidang. Nah, bisa juga dicontoh yang ini berikut ini adalah jarak titik C. Nah, titik C ke bidang BDG. Nah, ini juga bisa. Sebentar ya. Izinkan saya minum dulu ya. Jarak titik C ke bidang BDG. Nah, bidangnya mana yang terdekat? Kalau kita lihat bidang BDG ke C ke BDG. Nah, ini adik-adik nih yang suka kadang-kadang jadi masalah nih. Gimana cara menentukannya, Pak? Kalau misalkan kita dihadapkan dalam soal seperti ini. Kadang dalam hal menggambar saja juga kami sudah bingung. Nah, gitu. Yang langkah yang pertama, gambar itu ya memang harus pertama gambar, kemudian ubah dengan warna yang berbeda. Nah, jadi kalaupun nanti hasilnya belum memuaskan, berarti gambarnya harus dibuat sudut pandang yang berbeda. Misalkan A, B, C, D-nya di A, B dimulai dari sini, nah ada dibalik A, B, C, D bisa juga seperti itu. Jadi dibuat sudut pandang yang berbeda. Nah, itu nanti baru bisa gambarnya kelihatan. Kalau ini kebetulan dengan sudut pandang yang A, B, C, D sebagai bidang alas, ini sudah terlihat jelas. Maka yang ditanya adalah jarak C ke bidang BDG. Nah, ini kita cari tahu dulu. Nah, yang tegak lurus mana? Padahal kalau adik-adik kan sudah paham juga ya. Kalau jarak C ke B itu adalah rusuk, C ke D juga rusuk. Berarti kan ternyata C ke B rusuk, C ke D rusuk. Berarti itu kan kalau dibuat bangun namanya segitiga sama kaki. Maka tengah-tengahnya adalah jarak terdekatnya, yaitu siku-siku. Nah, ini jarak terdekatnya. Nah, dari titik G ini kita tarik garis lagi biar gampang. Nah, ke bidang yang maksud tadi. Nah, ini ke tengah-tengah. Dan ini pasti tengah-tengah. Jadi ini kalau diteruskan, ini perpotongan.
Jadi perpotongan daripada diagonal AC dengan diagonal BD. Nah, itu biasa suka disebut P kan kalau dari pembahasan kita. P, nah ini kita namain P. Berarti ini G ke P itu adalah jarak ke pusat. Nah, yang ditanya adalah dari C ke jarak ke pusat. Nah, C jarak ke pusat. Nah, ini kan sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Bahkan tadi di awal mukaddimah, nah, di awal pembukaan mukaddimah itu Quran ya. Nah, ini sudah ada sebelumnya. Nah, ini kalau kita tidak salah ketika kita dibangun kubus ya. Oke, sebelum ini kita lihat yang di sini. Kira-kira yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini jarak E ke bidang AP. Nah, ini. Kita sudah membahasnya itu sebenarnya. Nah, itu versi simpelnya. Nah, ini kalau dibuat soal ke versi jarak titik ke bidang ya seperti ini. Jadi anggapannya sama saja ini adalah jarak C ke garis GP. Nah, atau jarak C ke garis atau jarak pusat. Nah, gitu. Berarti kalau bisa digambarkan secara simpelnya, ini adalah C, ini kemudian G, ini kemudian P. Nah, ini yang dimaksud dalam ini adalah, ini kan sudah siku-siku ya Dede ya. Nah, ini kemudian dimaksud dalam soal adalah yang ini, yang siku-siku juga. Padahal kita sudah tahu C ke P itu adalah diagonal sisi dari A ke C, tapi separohnya. Berarti ini adalah separohnya berarti 9 akar 2, tapi separohnya jadi per 2 cm. Kemudian C ke G adalah rusuk, berarti ini 9 cm. Kemudian P ke G itu adalah jarak pusat. Jarak pusat kan berarti kan 9 akar 6 dibagi dengan 2. Nah, ini. Jadi yang ditanya adalah Z. Nah, yang ditanya Z dalam hal ini. Ingat ya, Z yang kemarin kita atau sebelum-sebelumnya di part kedua yang sudah saya jelaskan. Maka kita bisa hitung 9 per 2 akar 2 dikali dengan 9 dibagi dengan 9 per 2 akar 6. Jadi yang di bawahnya selalu yang sisi miringnya. Nah, ini kita bisa coret nih. 9 per 2 kita bisa coret. Nah, berarti kan 9 dibagi 6 ya 9 per 6. Nanti sederhana ini akar 6 nya naik. Karena sebelumnya sudah ada akar 2, kita tuliskan akar 2. Ini akar 2 sebagai sisa ya. Berarti 9 per 6 kita sederhanakan bagi 3, yaitu 3 per 2. Akar 6 kali akar 2 itu kan akar 12. Akar 12 itu kita tahu 3 per 2 akar 4 kali akar 3. Berarti Z adalah 3 per 2. Akar 4 itu 2 ya. Nah, kali akar 3. Sehingga ini bisa kita coret. 2-nya kita coret. Maka kita peroleh nilai Z adalah 3 akar 3 cm. Jadi yang dimaksud adalah 3 akar 3 cm. Nah, kadang-kadang si pembuat soal dalam hal ini gurumu juga suka memberikan pertanyaan yang berlawanan. Ya, misalkan pertanyaannya tetap soalnya tetap sama, tapi yang ditanya adalah jarak titik E ke bidang BDG. BDG. Berarti kan tadinya kan awalnya kita jaraknya ke sini. Nah, ini kan ditanyanya dalam soal yang ini. Nah, ini. Padahal ini tidak lurus juga. Padahal kita tahu jarak C ke E itu adalah diagonal ruang. Waduh. Tidak memungkinkan ini. D ke R itu diagonal ruang, maka ini 9 akar 3 cm.
Berarti kita sudah tahu jarak C ke P tadi itu adalah 3 akar 3. Maka jarak E ke bidang BDG tinggal dikurangi saja. Berarti 9 akar 3 cm dikurang 3 akar 3 cm. Maka kita dapat nilainya adalah 6 akar 3 cm. Nah, ini bisa dengan cara gini, tanpa menghitung. Ya, demikian pembahasan kita di part yang ketiga ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.